أنت الحبيب خير الأنام، أنت نور وسلام، علمتنا صبرا جميل، أنت صادق أمين، أخلاقه نبع الهدى، وصفاته قدوة لنا. أنت الحبيب خير الأنام، أنت يا محمدا، تسقينا من يديك عند حوض الكوثر، للأمة خليت سنتك الجوهر، صلى عليك الله. Perjalanan menuju bahagia, webinar persembahan dari Meaningful Ways. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Untuk itu kepada Kang Novi Setia Bakti dipersilakan Kang. Baik, terima kasih Mas Reza, Bapak Ibu, sahabatku yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Izin menyapa Anda yang sudah hadir pagi hari ini dengan sapaan terbaik untuk kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan pagi hari ini seperti biasa kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga di pagi hari ini kita diberikan energi kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan di pagi hari ini Allah senantiasa memberikan penjagaan terbaik untuk kita semuanya. Semoga di pagi hari ini Allah lapangkan hati kita, lapangkan dada kita, Allah ringankan pikiran kita, Allah ringankan pula semua hajat Bapak Ibu semuanya. Allah permudah setiap urusan demi urusan kita sehingga apapun yang kita lakukan hari ini, sedari pagi hari ini adalah aktivitas yang insya Allah akan menuai ridhonya daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita semuanya diselimuti oleh ketenangan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga aktivitas apapun yang kita lakukan, aktivitas yang akan selalu diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena petunjuk dari Allah adalah bagi orang-orang yang tenang. Petunjuk yang akan Allah berikan adalah kepada orang-orang yang senantiasa menautkan hatinya, selalu connect sama Allah, dan saat konektivitasnya bagus, sebagaimana handphone kita, kalau koneknya lagi bagus, download mudah, komunikasi jadi mudah, tidak ada hambatan, maka berbahagialah siapapun yang selalu terkoneksi dirinya, hatinya kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dengan itulah mudah-mudahan wasilah Allah akan memberikan begitu banyak kemudahan di hari-hari kita. Mari kita awali dengan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Syukur banget Allah udah maha baik banget untuk bisa membangunkan kita di pagi hari ini. Allah juga masih menjaga seluruh tubuh kita hari ini tanpa terkecuali mata bisa melihat dengan jelas, tangan masih bisa digerakkan, kaki masih bisa dilangkahkan, aktivitas juga dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala pagi hari ini. Ini adalah sebuah kesyukuran dan mari kita ucap dengan hati yang paling dalam, dengan hati yang paling ikhlas, untuk lirih mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih ya Allah, Engkau telah baik banget membangunkanku di pagi hari ini, menjaga diriku ketika aku sedang tidur, dan saat aku bangun, ternyata Engkau pun masih memberikan banyak kenikmatan untuk diriku. Dan mari kita optimalkan peluang-peluang, potensi-potensi yang sudah Allah berikan melalui tubuh ini untuk menjadi pribadi yang terus berkomitmen melaksanakan, menunaikan kebaikan-kebaikan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sehat pagi hari ini ya? Sehat insya Allah. Tadi kita sudah opening, dan dimanapun Bapak Ibu pagi hari ini yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sedang live on Zoom, hati kita terpaut oleh jarak, hati kita terpaut oleh layar monitor kita masing-masing, hati kita pagi hari ini terpaut dan difasilitasi oleh Zoom, tapi mudah-mudahan tetap diberikan nikmat berukhuwah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mari kita niatkan pagi hari ini adalah niat kita bersilaturahim dan niat kita untuk sekedar mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, pagi hari ini kita akan berbicara sebagaimana tadi yang sudah disampaikan di awal, bahwa insya Allah pagi hari ini kita akan ngobrol. Ya, saya pengen ngobrol sama diri saya pengen ngobrol juga dengan Bapak Ibu dan sahabat-sahabat semuanya yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, tentang satu kalimat yang mana ini adalah menjadi impian dan dambaan setiap orang. Kita pasti mencari, dan setiap aktivitas kita ujungnya pasti ke sana, adalah meraih menuju kebahagiaan. Namun seringkali Bapak Ibu, kita mencari kebahagiaan itu pada faktor-faktor yang ada di luaran diri kita. Kita sibuk pontang-panting, berangkat pagi, pulang malam. Kita sibuk
ketemu orang sana sini. Kita sibuk mengalamatkan dan memberikan syarat, bahkan Mas Reza, memberikan syarat pada diri kita pada persyaratan tertentu, dan ketika syarat itu kita tempuh, kita merasa kita sudah meraih kebahagiaan. Nah, maka pertanyaannya adalah apakah benar? Pertanyaannya adalah apakah benar bahagia itu punya syarat? Apakah betul bahagia itu diraih jikalau? Apakah iya? Apakah iya bahwa kita perlu memberikan batasan tertentu, syarat tertentu tadi agar kita mendapatkan kebahagiaan? Nah, mari kita obrolkan pagi hari ini ya. Mudah-mudahan Bapak Ibu sahabat semuanya dapat insight dari apa yang kita obrolkan pagi hari ini. Seperti biasa, saya izin share screen terlebih dahulu ya, Mas Reza dan teman-teman yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya sudah bikin beberapa catatan. Mudah-mudahan hasil hasil catatan saya ini juga menjadi inspirasi dalam pertemuan kita pagi hari ini. Nah, ini akan kita bahas, Bapak Ibu, perjalanan menuju kebahagiaan. Saya kasih judul kecil adalah meniti jalan menuju bahagia dari dalam diri. Karena setiap kita berhak bahagia. Saya berhak berbahagia. Mas Reza berhak dong bahagia. Kak Alifia berhak bahagia. Kemudian Kak Aminah pasti berhak untuk berbahagia. Setiap orang pasti berhak berbahagia. Yang hadir di ruangan Zoom pada pagi hari ini berhak untuk berbahagia. Nah, sebelum kita lanjutin lagi, Bapak Ibu dan sahabatku yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, boleh ya sedekah jempol dulu pagi hari ini boleh? Silahkan disiapkan jempolnya. Kita akan ngobrol melalui chat room. Silahkan kasih pendapat dengan pertanyaan sederhana ini. Bahagia versi diriku adalah, nah, yuk silahkan tuliskan di kolom chat ya. Pengen lihat, pengen baca, pengen dengar versinya teman-teman. Apa sih versi bahagia menurut teman-teman? Silahkan dilayangkan di kolom chattingnya masing-masing. Saya baca ya. Ketenangan. Aduh, ini sederhana banget Kak Widya Astuti, bahwa menurut beliau bahagia itu adalah ketika hati tenang. Apapun yang terjadi kalau udah tenang, ujung-ujungnya bahagia. Terima kasih. Kemudian juga ada Kak Mariam. Beliau bilang ketika dapat atau ketika merasa kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau udah em, hati kita merasa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, ya semuanya juga akan menjadi baik-baik saja. Beda lagi dengan waduh, ini cepat banget ya Mas Reza yang nulisin kolom chat ya, hampir susah untuk membacanya. Ketika bisa menolong orang lain, Masya Allah. Bahagia itu hati yang tenang, badan sehat. Baik, dari Mbak Rini di Surabaya. Dari Umo Niswah, beliau menuliskan bahwa, menyatakan bahwa bahagia versi diriku adalah ketika bisa meraih sesuatu yang diinginkan. Ini menarik nih. Dari Umo Niswah, ketika bisa meraih sesuatu hal yang diinginkan. Pertanyaannya adalah kalau sesuatu hal yang kita inginkan tidak kita raih, lantas kita mengizinkan diri kita tidak bahagia? Oke, nggak apa-apa. Ini kan versi kita masing-masing ya. Bapak, Ibu, dan sahabatku yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahagia itu bebas hutang. Nggak ada yang ngejar, nggak ada yang nelponin, nggak ada yang nge-WhatsApp terus ya. Ini dari ibu atau mbak kakak istikharah ya. Kemudian juga ada yang bilang tenang, nyaman, dan selalu akur dengan keluarga. Ini kita bahas ya. Bagian daripada ketenangan itu adalah ketika kita nyaman, akur, nggak gontok-gontokan, bahkan dengan keluarga terdekat kita. Ya kalau di lingkaran terkecil saja kita nggak akur, nggak bahagia, bagaimana mungkin kita akan meraih kebahagiaan pada level yang lebih tinggi daripadanya? Akhirnya saat keluargaku bisa bahagia, ngelihat kebahagiaan yang terpancar dari anggota keluarga kita, dari pasangan kita, dari anak-anak kita, itu cukup memberikan kebahagiaan. Itu versinya Ibu Aminah. Nah, ini menarik nih dari Kak Uti, bisa bangun tahajud tanpa alarm HP. Wah, ini sebuah pencapaian yang luar biasa. Ya, ada kalanya kita alarm HP itu sampai 3 lapis ya. Drink yang pertama kita bangun dimatikan, ya. Drink kedua bangun masih kasih jeda dimatikan. Baru drink yang ketiga kita betul-betul bisa bangun dari tidur kita. Baik, terima kasih. Saya tidak akan baca satu persatu. Ini variatif banget dan kita berhak untuk mendefinisikan kebahagiaan itu masing-masing. Versinya masing-masing berhak, monggo silahkan. Karena sekali lagi yang akan meletakkan kebahagiaan itu adalah diri kita. Kita boleh memberikan syarat, kita boleh memberikan batasan definisi. Bahagia menurutku adalah seperti apa? Monggo silahkan.
Tapi sekali lagi batasan-batasan yang kita berikan akan pada akhirnya bisa jadi justru batasan itu membatasi diri kita. Syarat-syarat yang kita berikan, ya bisa jadi itu menjadi persyaratan. Yang mana kalau syarat itu nggak ketempuh, bisa jadi pada akhirnya secara otomatis kita mendefinisikan diri kita tidak bahagia. Sebagaimana tadi, saya tidak bilang itu adalah sebuah definisi yang salah, tapi saat kita hanya mengalamatkan kebahagiaan pada suatu hal, pencapaian suatu hal yang kita inginkan, yang kita harapkan, yang kita canangkan, padahal ada kalanya dalam kehidupan ini kita berada pada posisi tidak mendapatkan apa yang kita inginkan. Bisa jadi dalam kehidupan kita, teman-teman semuanya, justru kita mendapatkan episode kehidupan kita yang mana itu adalah inginnya Allah. Yang terkadang inginnya Allah bisa jadi ngeklop dengan inginnya kita, dan ada kalanya di fase tertentu inginnya Allah itu berbeda dengan inginnya kita. Setuju ya, Bapak Ibu ya? Ada kalanya dalam episode kehidupan kita, inginnya Allah itu sama dengan inginnya kita. Nah, biasanya orang bilang, aku bahagia karena inginku ternyata dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena inginku selaras dengan inginnya Allah Subhanahu wa taala, itu alhamdulillah. Tapi ada kalanya inginnya aku itu tidak sama dengan inginnya Allah. Bukan Allah nggak ngasih. Bukan Allah, ya Allah kok pelit banget sih. Aku inginnya A, tapi engkau kasih B. Atau bahkan aku inginnya A, Allah belum kasih sama sekali, gitu. Ada kalanya kita pada realitas yang seperti ini dihadapkan bahwa apa yang kita inginkan tidak serta-merta kita dapatkan. Allah lagi nunggu momentumnya. Allah lagi pengen ganti yang jauh lebih gede, lebih bagus lagi, lagi bermanfaat lagi. Nah, dalam kondisi seperti ini biasanya lantas kemudian kita kasih definisi, aku nggak bahagia karena inginku tidak sesuai dengan realita kenyataannya. Apakah yang seperti ini yang kita harapkan? Padahal dua kemungkinan itu akan selalu ada dalam kehidupanku. Yuk kita balik dulu ya, kita balik dulu sedikit teman-teman semuanya. Nah, kita diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah ini ada surah An-Nahl nih ayat 97 ketika Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita melalui firman-Nya, barang siapa yang mengerjakan amal solih baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, karena kalau kita nggak beriman, sebanyak apapun amal kebaikan yang kita lakukan, ya tidak akan dicatatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita alhamdulillah yang hadir di ruangan Zoom ini adalah orang-orang yang beriman. Maka kebaikan yang kita lakukan di hadapan Allah, insya Allah itu akan dicatatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sesungguhnya kata Allah Subhanahu wa taala, akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan sesungguhnya akan kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Nah, ini ada kalimat yang perlu kita highlight bahwa kata Allah Subhanahu wa taala sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik. Kehidupan yang baik. Ya, kita hari ini sedang menjalani sebuah episode kehidupan. Ternyata sampai detik ini Mas Reza dan sahabatku yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, ternyata kan Allah masih baik banget. Sampai dengan hari ini kita masih dihidupkan, masih diberikan nikmat bernafas. Boleh dicek semuanya nikmat nafas, tarik nafas, tahan, keluarkan. Masih enak nafas kita. Gak berbayar dan masih ringan. Sesaat kalau kemudian kita nengok ke rumah sakit, betapa orang banyak di rumah sakit untuk urusan nafas saja perlu beli oksigen. Oksigen itu dia belilah ya. Bapak Ibu dan sahabatku yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan hari ini Allah sedang memberikan fasilitas banyak untuk kehidupan kita, tubuh kita. Dan Allah masih memberikan kesempatan kita untuk hidup di hari ini, di pagi hari ini. Berarti sejatinya Allah masih menunggu kebaikan-kebaikan yang akan kita torehkan di kehidupan kita hari ini. Allah lagi nunggu legacy apa nih yang bakalan Mas Reza torehkan di hari ini. Allah lagi nunggu legacy apa, kebaikan apa yang sedang Novi persiapkan di hari ini untuk esok dan seterusnya. Tapi karena esok juga belum tentu kita bisa hadapin bareng-bareng, ya minimal untuk hari ini ada kebaikan-kebaikan apa yang kemudian akan kita rencanakan. Nah, dan kebaikan-kebaikan itu hanya akan Allah berikan dalam kehidupan kita di dunia ini kepada siapa? Kepada mereka yang beriman dan mereka jujur dengan keimanannya dan lantas kemudian
atas kejujurannya terhadap keimanan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, dia membuktikan keimanannya itu dengan amal-amalan solih. Nah, maka dari sini juga sebetulnya esensi kebahagiaan udah kelihatan nih teman-teman, Bapak Ibu, sahabatku yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Esensi bahagianya udah kelihatan banget. Kebahagiaannya itu adalah berarti bagi siapapun yang beriman dan dia melaksanakan, mengamalkan, menunaikan amalan-amalan solih di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Cukup itu menjadikan sebuah sebuah syarat, sebuah sebab kita akan diberikan kebahagiaan. Kenapa saya begitu yakin? Ya karena ayat ini bilang kan, sesungguhnya kata Allah akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik. Baiknya versi Allah nih, bukan baiknya versi kita. Terkadang baiknya versi kita itu ya belum tentu baiknya itu versi Allah. Karena kata Allah, enggak itu versi terbaik kamu. Ini aku sedang siapkan yang jauh lebih baik lagi, jauh lebih keren lagi, jauh lebih hebat lagi. Artinya adalah bahwa ini adalah sebuah hukum sebab akibat. Saat kita benar keimanan kita di hadapan Allah, lantas kemudian kita menunjukkan keimanan kita dengan amalan-amalan solih kita yang kita perlihatkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, cukup dengan syarat itu, cukup cukup dengan aktivitas itu menjadi sebab Allah akan berikan kehidupan terbaik bagi diri kita di dunia ini. Kita perlu yakin dengan hal ini. Yakin ya Bapak Ibu ya. Sahabatku yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, kita perlu yakin karena apa demikian? Karena ini Allah yang bilang sama kita dalam surah An-Nahl ayat 97. Tapi kan kita manusia, Mas Reza, Bapak Ibu. Kita ini manusia. Kita ini manusia yang lemah. Kita ini manusia yang banyak maunya. Kita ini manusia yang cenderung egois. Selalu pengen mikirin apa inginku, apa mauku, baik versiku, keren menurutku, indah dalam pandanganku. Nah, ini kita egois nih, Bapak Ibu dan teman-teman semuanya. Bukan berarti kita tidak boleh punya harapan. Bukan berarti kita tidak boleh punya keinginan dan target tertentu. Boleh-boleh saja, sah-sah saja. Tapi sekali lagi, dalam keberimanan kita, kita perlu meyakini bahwa Allah pasti pilihkan yang jauh lebih hebat daripada prasangkaannya kita. Nah, sehingga ya kita ini manusia yang seringkali egois, menakar apa inginku saja, apa yang baik menurutku. Sehingga ini menarik nih. Nah, sekarang kita pilih ya, posisi Bapak Ibu dan teman-teman semuanya itu ada di kuadran yang mana? Saya coba petakan kondisi kita sebagai manusia yang lemah ini, yang banyak inginnya, banyak maunya. Ternyata ada 4 kuadran nih. Nah, direletkan, dikontekskan terhadap terhadap kebahagiaan. Nah, which one gitu ya? Di mana posisi kita saat ini? Yang pertama, kita perlu meyakini dulu bahwa kalau kita berbicara kebahagiaan, tentu kita tidak serta-merta men-set bahagia itu, mendefinisikan bahagia itu hanyalah bahagia selama kita di dunia saja. Iya, itu kita penting kita raih. Itu penting banget kita raih. Bahagia di dunia itu penting banget kita raih. Akan tetapi jangan lupa, sebahagia-bahagianya kita di dunia, sebetah-betahnya kita di dunia. Berapa lama sih kita di dunia, Mas Reza? Berapa lama kita di dunia? Gak lama. Dan beneran itu gak lama. Bahkan kata Rasulullah SAW itu umur umatku kisarannya itu 60 sampai 70. Kata Rasulullah SAW, kisaran umur usia umatku itu kisarannya 60 sampai dengan 70. Jadi kalau hari ini usia kita 45 tahun dan kita baru berasa kemarin menapaki 45 tahun kehidupan di dunia ini. Berasa kemarin SD, berasa kemarin SMP, bahkan juga berasa masih kemarin TK, masih inget banget tuh. Tiba-tiba sekarang jelek udah 45 tahun kita ada di dunia ini kan itu nggak kerasa. Betapa 45 tahun itu nggak kerasa dan bagaimana sisa waktu ke depan. Sementara Rasulullah SAW bilang umur umatku itu ya antara 60 70. Anggap aja kalau 60 berarti menuju ke 60 itu kalau hari ini usia kita 45 tinggal 15 tahun lagi. Sementara yang 45 tahun aja berasa sebentar, betapa yang 15 tahun ke depan itu juga akan sangat sebentar sekali. Nah, inilah esensinya bahwa secinta-cintanya kita, sekemaruknya kita sama dunia, sebahagia-bahagianya kita di dunia, maka semuanya itu akan berakhir nggak lama.
Maka kita tidak boleh lupa bahwa ada kehidupan yang abadi di sana kelak yang sedang menunggu kita. Dan itu adalah tempat akhir kita yang tidak akan pernah ada ujung. Dunia ini ada ujungnya, dunia ini ada hentinya, dunia ini ada selesainya. Tapi kehidupan nanti kelak itu kehidupan yang abadi tidak akan pernah ada ujungnya. Kehidupan di alam akhirat kelak nanti yang akan menentukan posisi abadi kebahagiaan kita atau kesengsaraan kita kelak. Nah, sehingga dimensinya, Mas Reza dan teman-temanku semuanya yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, bicara bahagia, maka sekarang kita mulai definisikan bahagia kita itu adalah dimensinya dua nih. Ya, dimensi dunia itu perlu kita perjuangkan karena kita hidup di dunia ini. Tapi jangan lupa bahwa kita lagi transit ini, kita lagi nunggu untuk diberangkatkan oleh Allah Subhanahu wa taala menuju titik pemberangkatan, titik tuju itu yang abadi adalah alam akhirat. Sehingga mudah-mudahan kita selalu menjadi pribadi yang tawazun. Tawazun itu seimbang, seimbang dunia, seimbang akhirat. Dunia ini bentar doang kok, nggak nyampe 100 tahun. Ya. Dunia ini 60-70. Ya, saya usia sudah tua nih Mas Reza, di angka 45 tahun hari ini. Berarti kalaupun 60 itu tinggal 15 tahun lagi dan itu nggak lama. Kenapa saya bilang nggak lama? Saya aja 45 tahun di dunia ini berasa baru kemarin. Betapa 15 tahun ke depan itu mesti akan lebih singkat lagi. Nah, yuk di waktu yang singkat di dunia ini mari kita sematkan kebahagiaan kita pada alamat yang sesungguhnya. Ini maksud saya. Masih nyimak ya Bapak Ibu ya? Masih hadir di ruangan Zoom pagi hari ini? Aman? Terkendali? Cek ombak dulu. Saya pengen ngecek lo di kolom chat. Wah, udah banyak juga. Oke, terima kasih. Masih ya. Sip. Yuk, kita lanjutin sekarang. Nah, klasternya apa aja, Kang Nov? Ini ada 4 nih. Ini ada 4 klasternya. Kita pilih aku ada di mana. Yang pertama, yang pertama itu adalah ah mereka yang celaka dunia, celaka akhirat. Wah, kira-kira gimana nih? Bapak Ibu, kita tidak mau ada di posisi ini ya. Celaka dunia, celaka akhirat. Ah, ini merugi banget. Saya tidak akan bahas ini karena saya meyakini yang hadir di ruangan Zoom kita pagi hari ini, ada berapa orang nih? 300 orang, adalah orang-orang yang tidak ada di klaster yang ini. Oke, yang kedua. Yang kedua itu adalah bahagia di dunia, namun celaka di akhirat. Nah, ini ada yang memilih di sini? Janganlah ya. Nggak ada, insya Allah. Di dunianya happy, bahagia. Semua yang diinginkan, dia dapatkan. Semua yang dia harapkan, dia raih. Pokoknya aku orang yang paling bahagia di dunia. Tapi dia terlalu terlena dengan kebahagiaan di dunianya sehingga kemudian kelak dia akan menjadi pribadi yang celaka. Mau di posisi ini? Gak mau lah ya. Tidak ada yang siapapun pengen ada di posisi yang ini. Bahagianya cuman kebahagiaan di dunia saja. Gak mau. Ada yang ketiga, celaka dunia. Di dunia celaka. Di dunianya nggak dapat apa-apa. Di dunianya bukan celaka sebetulnya. Di dunia biasa-biasa aja begitu ya. Tapi kemudian di akhiratnya bahagia gitu. Ada yang seperti ini, ya mungkin di antara kita bolehlah memilih yang ini gitu ya, nggak apa-apa lah Kang Nov. Yang penting kan kehidupan abadi itu di akhirat kelak. Di dunia ini aku nggak dapetin apa-apa, ya nggak apa-apa. Alhamdulillah, aku tuh udah bersyukur banget, qanaah nerima apapun yang Allah berikan hari ini. Walaupun ternyata terkadang banyak hal yang tidak aku sukain. Ya di dunia seperti itu, tapi di akhiratnya bahagia gitu ya. Tapi tentu saja yang kita inginkan adalah bahagia dunia dan bahagia juga bagi akhirat. Ini yang adalah menjadi titik titik tuju kita karena kita hidup di dunia dan kelak kita akan masuk ke alam akhirat, maka kita mengoptimalkan kebahagiaan kita itu adalah fit dunia wal akhirah gitu ya. Kebahagiaan kita di dunia dan kemudian juga kebahagiaan di dunia yang akan menghantarkan kita pada kebahagiaan kelak kita di alam akhirat nanti kelak. Karena disitulah letak daripada apa namanya eh, kehakikian, keabadian kita. Nah, sehingga kemudian sekarang mindsetnya adalah mari kita kita padu padankan bukan or tapi and. Jangan nggak apa-apalah
Aku merasa sengsara di dunia, yang penting nanti di akhirat aku bahagia. Kalau itu ya. Kita perlu menggabungkan keduanya menjadi and. Di dunia bahagia dan di akhirat juga kelak insya Allah kita akan bahagia. Nah, kebahagiaan yang seperti apa yang kemudian kita perlu perlu ciptakan? Nah, nanti kita akan cerita itu. Yang penting adalah bahwa men-set diri kita bahagia atas apapun yang sedang kita alami hari ini. Pilihannya ada pada diri kita, gitu. Bapak Ibu dan teman-teman semuanya. Apapun yang sedang kita alamin, yang sedang kita episode yang sedang kita jalanin hari ini, ya kita pada akhirnya bisa memilih untuk menyematkan ketidakbahagiaan itu pada kehidupan kita, atau bahkan kita boleh memilih dengan kesadaran diri kita bahwa apapun yang Allah berikan terhadap episode kehidupanku hari ini, ya aku memilih bahagia saja, karena aku meyakini bahwa itu adalah versi terbaiknya Allah. Yang sedang dihadirkan sekarang ini adalah versi terbaiknya dari Allah Subhanahu wa taala untuk kehidupanku, kehidupan kita. Maka versi terbaiknya Allah itu bisa jadi nggak sama. Versi terbaiknya Allah untuk saya mestilah akan berbeda dengan versi terbaik daripada Allah yang disematkan dalam kehidupannya Mas Reza. Itu pasti berbeda. Sehingga saya nggak bisa menakar kebahagiaan saya menakar kebahagiaan saya, kemudian saya komparasikan kepada kehidupan Mas Reza. Nggak bisa. Begitu pula Mas Reza dan teman-teman semuanya tidak bisa mengkomparasikan kebahagiaan kehidupannya terhadap kehidupan saya. Mudah-mudahan bisa difahami ya. Karena kita sedang menjalani versi kehidupan terbaik versinya Allah. Apapun itu. Penolakan itu terjadi pada diri kita. Ya, diri kita yang memberikan definisi penolakan, mau nolak, aku nggak bahagia dengan keadaanku hari ini. Itu kan diri kita yang memberikan definisi, diri kita yang mengizinkan diri kita untuk ada di state itu, di posisi itu. Padahal sekali lagi, setiap kita hari ini menjalani versi terbaik kehidupan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, maka nanti kita ketemu tuh ada perenggut kebahagiaan. Apa di antara perenggut kebahagiaan nanti kita akan masuk ke dalam fase itu. Di antaranya adalah membanding-bandingkan. Makanya ojo banding ke Mas Reza. Jangan dibanding-bandingkan. Nggak bisa lah. Saya ngebandingkan kehidupan saya dengan kehidupannya Mas Reza. Mas Reza membandingkan kehidupannya dengan kehidupan siapa di sini yang ada di ruangan ini ya? Ya, yang ada di ruangan ini. Nggak bisa saling membandingkan. Kehidupan rumah tangga kita bandingkan dengan kehidupan rumah tangga sebelah kita, tetangga kita, depan rumah kita, belakang rumah kita. Nggak bisa. Dan jangan pernah ngebandingkan itu. Jangan pernah membandingkan itu karena itu pada akhirnya akan melahirkan ketidakbahagiaan. Padahal sekali lagi kata kuncinya adalah Allah sudah memberikan kehidupan versi terbaik. Allah tuh nggak pernah ngasih yang KW-KW, teman-teman semuanya. Pasti yang terbaik untuk kita. Tinggal bagaimana kita merespon pemberian dari Allah itu. Respon yang kita berikan apa? Kita boleh nolak. Ya Allah, bukan ini yang aku inginkan. Ya monggo silakan. Dan kalau itu yang kita lakukan, selamat datang di pintu gerbang ketidakbahagiaan. Menolak, denial, reject atas apa yang Allah berikan. Maka terima, lantas berucap syukur atas apapun yang Allah berikan. Maka ini bahasannya di pembahasan kita yang pertama dan yang kedua. Ya, terima dengan kesabaran bahwa itu yang terbaik. Dan kalau kita udah nerima, kita bisa kelola. Kalau udah diterima, baru kita bisa kelola. Gitu ya. Oke, kita lanjut ya, teman-teman semuanya. Waduh, ini mohon dikendalikan ya, ada vandalisme dalam layar kita di pagi hari ini. Nanti mohon, alhamdulillah. Nah, berarti kita sekarang masuk. Lantas apa yang menjadi perenggut kebahagiaan ini yang barusan saya ceritakan. Seringkali kita terjebak pada posisi membanding-bandingkan diri kita. Dan hari ini kita di era teknologi, media sosial itu, media sosial itu dampak positifnya banyak. Tapi kalau kita tidak dewasa, kalau kita nggak bijak, itu media sosial biasanya menjadi ruang validasi diri. Media sosial biasanya digunakan untuk membanding-bandingkan kondisi kita dengan kondisi orang lain, sehingga tidak sedikit di antara kita mendambakan kehidupannya seperti kehidupan orang lain. Ini keliru banget. Dan selamat datang di pintu gerbang ketidakbahagiaan, ketidakpuasan. Ketika kita membandingkan apa yang sudah kita dapat hari ini
Lantas kita coba validasi itu dan dibandingkan dengan orang lain. Atau sebaliknya, kita menginginkan posisi kehidupan kita hari ini pada posisi kehidupan orang lain versinya media sosial. Kita ngelihat teman kita tiap Sabtu ganti-ganti objek wisata, kadang di pantai, kadang kemana-kemana. Lantas kemudian alih-alih kita pada akhirnya netral terhadap fakta realitas itu, tapi bisa jadi tidak menutup kemungkinan, malah kita bilang, ya Allah, orang lain mah bisa ke pantai, orang lain udah ganti lagi objek, aku sih di rumah-rumah terus kayak gini. Lantas kemudian tidak muncul kebahagiaannya tuh karena menyematkan, membandingkan dirinya dengan orang lain. Maka singkat kata dari saya untuk teman-teman semuanya, stop membanding-bandingkan kehidupan kita dengan kehidupan orang lain. Stop, jangan pernah membandingkan hal itu. Karena itu menjadi sumber ketidakbahagiaan diri kita. Ojo dibanding-banding, jangan dibanding-bandingin. Boleh membandingkan, saya pernah membahas ini, saya pengen kuatkan lagi di bahasan kita di pagi hari ini. Boleh kita ngebandingin, boleh silahkan bandingkan diri Anda. Tapi pembandingnya itu bukan orang lain. Ya, pembandingnya itu bukan bukan orang lain. Jadi kalau mau mengukur kebahagiaan keluarga kita hari ini, maka bandingkan boleh, tapi jangan bandingkan dengan rumah sebelah. Karena takarannya beda, ukurannya beda. Bandingkannya dengan siapa? Kalau pengen mengukur kebahagiaan keluarga, Anda boleh membandingkan, tapi bandingkan keluarga kita hari ini dengan keluarga kita, dengan keluarga yang sama, keluarga kita berarti ya, 5 tahun ke belakang, 10 tahun ke belakang. Coba dibandingkan. Anda boleh membandingkan diri sendiri ya dengan diri kita juga gitu. Sehingga kemudian akan terlihatlah kebersyukuran di situ. Alhamdulillah, ketika usia 30 badan gak segede ini. Alhamdulillah, hari ini ternyata ada kemajuan. Allah kasih keberkahan, kesejahteraan. Ternyata sekarang terjadi perubahan yang signifikan. Itu membandingkan diri kita dengan hari ini, dengan diri kita kemarin, dengan diri kita 5 tahun ke belakang. Jikalaupun di situ ada hal-hal positif, perubahan yang signifikan, maka kita akan berucap Alhamdulillahirabbil alamin. Tapi ternyata ada kemunduran di situ ketika kita bandingkan. Maka disitulah kemudian kita akan tetap bersabar dan kita mengupayakan diri kita agar terjadi perubahan yang jauh lebih lebih baik lagi, gitu ya. Maka kata kuncinya adalah stop membandingkan diri kita dengan orang lain. Media sosial itu jadi toksik banget, ya. Karena yang mereka pertontonkan di media sosial bisa jadi bukan kebahagiaan yang sesungguhnya kok. Saya dapat banyak fakta yang seperti itu. Di media sosial itu kelihatannya bahagia, happy, kesana kemari, hahihi, main sana main sini, tapi kehidupan pribadinya tidak se-happy sebagaimana yang dipostingkan di media sosial. Sehingga kalaupun bukan berarti Anda tidak boleh bermedia sosial, silahkan, tapi bijaklah dan jangan itu menjadi validasi kebahagiaan kita. Media sosial jangan dijadikan validasi kebahagiaan diri kita. Media sosial jangan dijadikan media pembanding kebahagiaan kita hari ini dengan kebahagiaan orang lain yang terpampang nyata di media sosial. Hilang syukur kita pada akhirnya. Hilang bahagia kita pada akhirnya. Yang kedua, ya ini juga sering dibahas lah ya, saya tidak akan panjang di sini. Tapi nyata memang jebakan memaafkan masa lalu, rasa-rasa dulu yang pernah terjadi dalam kehidupan kita, terlebih kalau itu adalah sebuah episode yang tidak mengenakan versinya kita. Sekali lagi ya, tidak enak, tidak bahagia, kesel itu kan definisi yang kita sematkan. Padahal kejadian awalnya itu adalah netral. Kita yang kasih definisi terhadap hal itu. Dan bisa jadi kita belum bisa memaafkan, masih nyimpan dendam, kecewa sama orang di hari kemarin, di tahun yang lalu, ke bawah sampai hari ini. Kita nggak bakal bahagia. Apalagi kalau ini hubungannya antara manusia. Ketemu orangnya itu langsung deg-degan, ketemu orang itu langsung naik pitam. Oh itu nggak happy banget. Banyak sampah-sampah emosi yang nyangkut pada orang lain. Itu yang kedua. Yang ketiganya adalah hilang makna hidup. Nah ini perlu kita maknai lagi kehidupan kita di usia kita hari ini. Makanya kan kata salah satu sahabatnya Rasulullah SAW, sering-seringlah memuhasabah, sering-seringlah kemudian juga melakukan introspeksi, hitung diri Anda sebelum kita dihitung sama Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka mari kita maknai kehidupan kita. Dari mana kita asal, lagi ngapain hari ini, dan mau kemana kita pulang. Tiga hal, Bapak Ibu dan teman-teman semuanya.
Agar kita punya pemaknaan hidup yang jauh lebih berarti lagi, mari kita tafakuri lagi dari mana aku berasal. Maka kalau saya tanya dari mana aku berasal, dari mana kita? Dari mana kita berasal? Ya dari Allah Subhanahu wa taala. Lagi ngapain kita hari ini di dunia ini? Ya semestinya kita di dunia ini adalah sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ibadah dalam makna yang luas. Kalaupun hari ini kita adalah seorang pedagang, jadilah pedagang itu adalah ibadah bagi kita. Kalau hari ini Bapak Ibu sebagai pengajar, jadilah ngajar itu sebagai implementasi ibadah kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau hari ini ada dokter, maka jadilah aktivitas meriksa orang lain yang lagi sakit. Itu adalah karpet merah ibadahku di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kalau saya, profesi saya adalah seorang public speaker, maka jadilah dengan bicara ini, karena saya menikmatin banget profesi saya sebagai seorang pembicara hari ini, maka jadilah dengan karunia yang Allah berikan kepada saya, itu adalah ladang ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari kenapa? Ya karena aku dilahirkan oleh Allah ke dunia ini, ada misi yang sedang Allah sematkan terhadap peran kita hari ini. Kita punya misi masing-masing nih. Sebagai ibu rumah tangga, Anda punya misi untuk menjadi seorang ibu rumah tangga yang menenangkan bagi suami, membahagiakan bagi anak-anak. Sebagai suami juga kita punya misi. Bagaimana menjadi seorang suami yang bijaksana, jadi teladan, bijaksana dalam memimpin keluarga, jadi keteladanan bagi pasangan, jadi bagi istri juga bagi anak-anak. Setiap peran kita punya misi. Setiap kita peran punya misi, maka yang perlu kita pikirkan itu adalah dari mana kita datang, sedang ngapain kita hari ini, tolong divalidasi, hari-hari kita adalah hari-hari yang penuh kebaikan, atau hari-hari yang berlalu begitu saja, dan kemana kelak kita akan pulang. Kemana kelak kita akan pulang? Kita akan kembali lagi kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan tiba saatnya Allah akan nanya, ngapain aja di dunia? Apa yang sudah kamu lakukan di dunia terhadap peran selama kamu di dunia? Ngapain aja? Nah, itu kan juga akan kita dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala agar kita nggak hilang makna dalam hidup. Tolong diurai lagi peran kita masing-masing. Ada peran sebagai ayah, ada peran sebagai kakak, ada peran sebagai kepala keluarga, ada peran sebagai, kalau saya sebagai public speaker, pembicara. Nah, banyak peran kita dan mari kita optimalkan setiap peran-peran kita agar peran itu adalah peran yang membawa kebaikan, kebermanfaatan. Karena sebaik-baiknya manusia, mereka adalah yang banyak manfaatnya. Dan kelak kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini adalah apa namanya? uh, Bisa jadi menjadi perenggut kebahagiaan kita. Nah, prinsipnya, ini prinsip nih, Bapak Ibu, sahabatku yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara sebelum sebelum masuk kepada pilihan-pilihan kebahagiaan yang akan kita tempuh? Itu inti dari materi kita pagi hari ini, bahasan kita pagi hari ini. Nah, sekarang saya pengen menguatkan lagi bahwa bahagia itu semestinya tidak memiliki syarat khusus. Setuju apa setuju banget? Tulisin di kolom chat. Bahagia itu nggak punya milik, sorry, bahagia tidak memiliki syarat khusus. Setuju? Ah, setuju banget, iya. Lantas kenapa kita merumitkan kehidupan ini dengan syarat-syarat tertentu? Aku bahagia kalau udah ganti mobil. Aku bahagia kalau sudah ganti handphone. Aku bahagia kalau, itu kalaunya itu adalah sebuah syarat. Sehingga kalau kalaunya nggak nyampe, bahagianya nggak datang. Itu kan jadi capek, jadi rugi banget tuh. Padahal tadi di awal saya sudah kasih pagar apa-apa yang kita inginkan, yang kita harapkan bisa jadi nggak ngeklop sama ingin dan ketetapannya Allah Subhanahu Wa Taala sangat mungkin. Maka jangan pernah memberikan syarat ya dalam kehidupan kita. Nah, maka kita perlu teman-teman membedakan realitas sama persepsi. Itu perlu kita bisa bedakan. Yuk, sekarang ngobrol di kolom chat ya. Sekarang tolong tuliskan di kolom chat. Teman-teman semuanya, harga kebutuhan naik. Ini realita? Aduh, harga kebutuhan hari ini naik. Realita? Ya, fakta. Iya, itu fakta. Itu realitas hari ini. Ya, oke. Yang kedua, harga emas lagi naik-naiknya. Itu realita atau fakta? Realita dan fakta. Ya. Aduh, pendapatanku nggak stabil. Itu realitas? Bisa jadi itu sebagian daripada realitas kita, fakta dan realita.
Pendapatan nggak stabil. Oke. Hari gini cari kerja susah banget, Kang Novi. Fakta realitas? Fakta dan realitas maksudnya, ya. Itu fakta dan itu realitas. Cari kerja hari ini susah. Oke. Lanjut. Tetangga beli kulkas baru. Fakta realitas? Fakta dan realitas kan. Tetangga beli kulkas baru. Tidak. Bisa jadi enggak. Karena memang eh, faktanya realitasnya tetangga saya kulkasnya enggak baru. Temen ganti jam tangan. Misalkan ada kondisi dalam kehidupan kita tetangga beli kulkas baru. Itu kan realita. Realitanya memang kayak gitu bahwa tetangga beli kulkas baru. Temen ganti handphone, temen ganti jam tangan, temen pakai baju baru. Pernah pada posisi di realitas itu? Tentu pernah dong. Ya, nggak tahu, nggak lihat, nggak tahu, nggak merhatiin ya. Teman-teman, Bapak Ibu yang dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, pendapatan nggak stabil, cari kerja susah, tetangga beli barang baru, itu kan deretan realita dan fakta. Tapi terkadang deretan realita fakta itu membuat kita jadi nggak bahagia. Setuju? Bagi orang tertentu, rentetan realitas dan fakta yang tadi saya sebutkan, kurang-kurangnya kita bisa mengelola diri kita itu menjadi sumber ketidakbahagiaan. Nggak kepo. Iyalah, jangan jadi manusia kepo lah ya. Jangan jadi manusia kepo lah ya. Tetangga beli apalah kepo. Tapi dalam realitas kehidupan kita ada yang kayak gitu. Yang ini saya sampaikan adalah bahwa Bapak Ibu, Bapak Ibu, ya, di sekeliling kita itu adalah hamparan realita kehidupan. Adalah hamparan realita kehidupan. Anda hari ini seorang pedagang, pagi buka, sore tutup. Di hari itu nggak dapat penglaris. Itu adalah realita. Itu adalah realita, itu adalah fakta. Yang mana kalau tidak disikapi dengan baik, itu bisa jadi menjerumuskan kita pada ketidakbahagiaan. Sama seperti urusan tadi, walaupun kita nggak kepo, ya anggap aja suatu ketika kita ngegap, apa ngelihat tetangga mobilnya ganti. Itu kan fakta realitas tuh. Nah, kurang-kurangnya kita bisa mengelola diri kita, itu menjadi sumber ketidakbahagiaan. Kalau Novi, aku mah enggak. Ya kalau enggak, berarti Alhamdulillah, Bapak Ibu sudah bisa mengelola diri. Anda ngelihat di Facebook atau di Instagram, sobat Anda lagi traveling ke Singapura, Malaysia, Singapura, kemudian dia tiba-tiba besoknya ada di Brazil, ya. Setelah di Brazil dia ke Amerika, ujung-ujungnya dia tutup rangkaian itu dengan umroh. Itu kurang-kurangnya melihat realitas seperti itu menjadi sumber ketidakbahagiaan bagi seseorang, bagi siapapun yang tidak bisa menata dirinya. Nah, maka mari kita waraskan persepsi kita terhadap realitas-realitas yang ada itu. Nah, persepsi itu adanya di mana? Ada dalam pikiran kita. Mari mempersepsi itu dengan persepsi yang memang layak kita berikan gitu. Maka realitas yang tadi itu bisa membuat kita bahagia, bisa membuat kita biasa-biasa saja, atau bisa membuat kita bahkan tidak bahagia terhadap realitas yang tadi itu. Nah, maka Bapak Ibu, mari kita coba pisahkan mana realitas, mana persepsi. Bahagia itu adanya dalam persepsi kita. Sorry, persepsi, realitas itu kan di luar diri kita, ya kan? Realitas tadi itu kan di luar diri kita kan? Tapi terkadang hal-hal di luar diri kita itu menjadi penyebab ketidakbahagiaan. Nah, itu maksud saya, itu realitas. Sementara persepsi itu adanya dalam diri kita. Kebahagiaan itu adanya dalam diri kita. Maka jangan pernah mengalamatkan kebahagiaan kita pada hal-hal yang ada di luaran diri kita. Itu maksud saya. Mudah-mudahan bisa dipahami ya, mudah-mudahan nggak kebelibet ini menjelaskannya antara realitas dengan persepsi. Sederhananya adalah realitas dalam kehidupan kita itu biasanya ada di luaran diri kita, apapun kondisinya. Maka jangan sampai pernah apapun yang terjadi di luaran, karena itu di luar kendali kita, menjadi sebab diri kita tidak bahagia. Sementara persepsi, rasa, sebagaimana syukur, menerima, itu adanya dalam diri kita. Maka kita bisa kelola itu. Dan kita nggak bisa protes dong sama teman kita. Kamu jangan main terus dong, apalagi di posting. Panas nih ngelihatnya. Ya kan nggak bisa, karena itu di luaran diri kita. Tapi itu adalah realitas yang sesungguhnya. Maka yang perlu kita waskan adalah persepsi diri kita.
Nah, yuk, mari kita pilih sekarang jalan kebahagiaan ini terakhir dari materi kita ya, bahasan kita. Oke, apa yang perlu kita apa yang perlu kita tempuh sekarang? Sudahlah, tidak perlu ngerecokin. Tadi di kolom chat kan ada yang bilang nggak kepo, aku mah Kang Nov sama urusan sama orang lain. Bagus. Nah, itu bagus banget tuh ya, nggak kepo sama urusan orang lain. Udah fokus aja sama diri kita sendiri. Ini jalan-jalan kita, ini kehidupan-kehidupan kita, ini episode-episode diri kita. Maka kebahagiaannya pun adalah kebahagiaan kita, kebahagiaan saya, kebahagiaanku yang aku ciptakan sendiri itu kebahagiaannya, tidak berdasarkan pada faktor-faktor eksternal yang itu di luar diriku, di luar kendaliku. Maka jalan ini adalah jalanku. Halo, di sini masih hadir semua ya? Masih nyimak? Masih aman? Jalan kebahagiaan? Bismillahirrahmanirrahim. Realitas di luar kendali kita tidak bisa kita kendalikan, sedangkan persepsi ada dalam diri kita dan bisa kita kendalikan. Good. Konteks dengan kebahagiaan, seringkali hal-hal di luaran sana menjadi syarat, menjadi variabel yang akan mempengaruhi kebahagiaan kita. Maka sekarang kita meniti jalan kebahagiaan kita masing-masing. Ayolah, bahagianya versi aku, versi saya, versi Novi, bahagianya versi Mas Reza, bahagianya versi Mbak Lia, bahagianya versi Mbak Eka Susanti di Lombok, Nusa Tenggara Barat. Dan kita punya versinya masing-masing. Ayo kita ciptakan, ayo kita definisikan. Siap ya? Si aman. Yuk, oke. Em, Jalan kebahagiaan. Dengan cara apa kebahagiaan itu bisa ditempuh? Ada tiga, teman-teman, yang ingin saya sharingkan. Yang pertama, ada orang-orang mengambil jalan kebahagiaan itu pada jalur yang disebut dengan material happiness. Berarti kalau material happiness itu adalah mengalamatkan kebahagiaan pada unsur-unsur materi. Kalau ini udah didapat, aku happy. Kalau ini sudah aku pegang, aku bahagia. Kalau aku sudah ngeraih yang ada di depan, aku merasa puas. Aku merasa pencapaianku ini pencapaian yang terbaik. Kira-kira salah apa benar orang-orang yang mengalamatkan kebahagiaan pada material? Boleh komentar di kolom chat ya. Tolong tuliskan di kolom chat. Salah apa benar sih orang-orang yang mengalamatkan jalan kebahagiaannya itu, memetakan jalan kebahagiaannya itu kepada suatu hal yang sifatnya materi, material. Salah, nggak salah. Oke, menarik nih. Ada geng salah, ada geng nggak salah. Sebenarnya salah, gimana maksudnya nih? Sebenarnya salah, tapi, oh berarti ada tapinya dong yang kayak gitu ya. Tergantung niat, wis, ini jalan bijaksana. Tergantung niatnya Kang Novi, si material itu akan diarahkan kemana? Salah, ada yang tegas tuh, ya salah dong, karena kebahagiaan kita semestinya tidak dialamatkan pada materi. Gak salah selama untuk ibadah, wis, keren ya. Kalau ini berarti material happiness syariah ya. Gak salah selama niat dan manfaatnya betul. Tidak salah selama sebagai sarana untuk mencapai kehendak yang baik. Wis. Terima kasih Bu Siti Maria. Oke, kalau ngomongin material, kira-kira apa aja sih kalau kebahagiaan yang dialamatkan kepada materi itu apa aja biasanya ya? Ya mungkin rumah, mobil gitu ya, jabatan, itu kan material sifatnya. Dan em, biasanya kalau ngomongin material, yang paling dikejar itu kan fulus ya, duit, uang. Nah, maka pertanyaan selanjutnya adalah, si uang itu bisa ngasih kebahagiaan nggak? Rumah kan pakai uang, mobil pakai duit. Kita nggak ngomongin dapat hadiah ya. Mau beli peralatan, perabotan di rumah pakai uang. Jadi kalau ngomongin tentang material, biasanya kita langsung teranalogikan pikiran kita itu pada duit, uang, gitu ya. Nah, sekarang uang teh bisa ngasih kebahagiaan apa enggak sih versinya ibu-ibu? Bisa jadi, ya. Bisa, bisa banget. Ah, keren nih. Kayak gimana sih uang yang bisa menghadirkan kebahagiaan? Bisakah uang membawa kebahagiaan? Ada geng yang bilang kok bisa, Kang Nuf.
Ada yang geng bilang bisa banget, ada yang bilang tergantung. Nah, ini yang tergantung itu orang-orang bijak ya. Teman-teman semuanya, uang bisa membawa kebahagiaan. Ya, bisa, bisa. Tergantung dari apa? Ya tergantung tadi itu benar banget tadi yang udah bercerita di kolom chat. Bergantung kemana kita mengalirkan uang itu. Kalau uang cuma hanya satu-satunya, karena kita menganggap dengan uang kita bisa membeli segalanya, maka siap-siaplah kita akan kecewa karena uang pasti akan habis. Sebanyak apapun uang yang ada di rekening kita, nolnya, kan yang mempengaruhi itu nolnya ya. Yang mempengaruhi itu adalah bukan angka yang di depannya, tapi nolnya. Angka di depannya 9, tapi kalau nolnya cuma satu, dia jadi 90 doang. Angka di depannya satu, tapi nolnya bejibun panjang, itu akan menjadi suatu hal yang beda tingkat banyak sedikitnya. Uang ya bisa ngasih bahagia, tapi uang bukan segala-galanya. Karena uang itu sifatnya bisa bisa habis. Berapapun uang yang ada dalam rekening kita, berapapun uang yang sedang kita pegang hari ini, berapapun uang yang ada dalam sako celana kita saat ini, habis. Mau banyak habis, sedikit kurang. Uang itu kan selalu kayak gitu. Dikit kurang, banyak, pasti habis. Dan orang kalau lagi pegang uang, dalam tanda petik ya, orang lagi pegang uang, kayaknya seperti kehidupan tuh lancar gitu ya, tenang. Tapi kalau fokusnya cuma itu toh, mari kita sadarin bahwa jalan kebahagiaan versi material, versi duit, itu tuh nggak lama, teman-teman. Nggak lama. Tapi bisa diawetkan ini, teman-teman. Dan bahkan bisa menjadi sumber kebahagiaan. Gimana sih Kang Novi? Bingung. Nah, gimana biar itu bisa jadi jalan kebahagiaan yang panjang, yang langgeng bagi kita? Nah, maka bergantung dikemanakan sih si uang ini, kan gitu kan, teman-teman semuanya. Nah, maka dua deh yang ingin saya sharingkan pagi hari ini terinspirasi dari ilmunya para guru, bahwa ya uang ya akan memberikan kebahagiaan kalau Bapak Ibu teman-teman semuanya tolong fokus bukan uang untuk sekedar kita bisa bersenang-senang saja, tapi uang itu akan menjadi abadi dan bisa jadi jalan kebahagiaan kita kalau kita coba dengan kesadaran kita, dengan kebijaksanaan diri kita, tolong alirkan kepada dua hal nih. Satu, by experience, bahasanya kayak gitu. Yang kedua, uang bisa jadi jalan kebahagiaan kalau invest in other atau giving. Dua tuh. By experience itu apa? Uang itu akan menjadi sumber kebahagiaan bagi diri kita, bisa jadi menjadi jalan kebahagiaan bagi diri kita, dan itu akan nilainya akan menjadi semakin lebih baik, lebih bagus kalau kita kan konversi, bukan hanya uang itu kita belanjakan untuk ganti handphone baru, bukan hanya kita belanjakan untuk sekedar mengupgrade mobil yang ada, padahal yang ada juga masih bagus, masih layak. Uang bukan hanya kita gunakan untuk sekedar membeli motor baru, sepeda baru, beli rumah baru, yang mana itu bisa angus, bisa usang, bisa hilang. Tapi kalau kita coba konversikan si uang ini untuk buy experience itu membeli pengalaman, di antaranya adalah dengan membeli ilmu, dengan membeli pengalaman. Kayak gimana membeli ilmu? Membeli ilmu itu ya misalkan beli buku, kita baca bukunya, kita dapat pelajaran dari buku, maka sejatinya uang sudah mengkonversi dirinya menjadi value, menjadi nilai. Ada training tertentu di luar sana. Training ada biaya investasinya. Kita kemudian punya uang yang pas kebetulan uang itu cocok untuk beli kelas training dan uang itu juga cocok untuk ganti handphone. Kalau kita alamatkan ganti handphone, handphonenya usang karena besok lusa udah ada handphone baru lagi. Kalau kita alamatkan untuk ikutan training, jadi ilmu, jadi pemahaman, maka insya Allah itu akan melekatnya lama. Kenapa lama? Karena bermanfaat bagi kehidupan kita. Modal awalnya sama-sama uang dengan nominal tertentu.
bagaimana kemudian kita bijak membelanjakannya, maka insya Allah uang itu bisa jadi sumber kebahagiaan. Jadi ilmu bagi kita. Ilmunya ilmu apa ya? Ilmu yang kemudian juga bisa kita manfaatkan. Bisa ilmu parenting, bisa ilmu berdagang kalau Anda pebisnis, ilmu leadership, ilmu marketing. Nah, itu bakalan lama. Buku juga sama. Beli buku dan dibaca bukunya tentu saja bukan hanya dipajang. Dibaca itu jadi ilmu bagi kita. Nah, kemudian beli pengalaman. Beli pengalaman itu maksudnya apa? Beli pengalaman adalah kayak misalkan uang yang sama nilainya 30 juta. Bisa kita gunakan untuk beli materi, barang-barang, perabotan segala rupa, yang mana itu bisa usang, bisa hangus. Atau 30 juta itu bisa kita daftarkan ke travel umroh, sehingga kita bisa berangkat umroh, kita dapat experience di sana, apalagi itu umroh pertama. Kemudian ketika pertama kali melihat Ka'bah, kita gemeter, kita nangis, itu pengalamannya nggak akan habis-habis tuh sampai akhir kehidupan kita. Bahkan diceritain, jadi sumber inspirasi. Dan bahkan pengen balik lagi. 30 jutanya yang sama, modal awalnya, dibelikan perabot-perabotnya usang. Tapi kalau kita belanjakan untuk pengalaman, pengalaman itu yaitu tadi bisa bisa jadi ada pengalaman yang akan mendidik diri kita. Bisa bisa umroh, haji, ya, atau juga kemudian juga pengalaman-pengalaman lain yang kemudian bisa menguatkan diri kita. Atau yang kedua, invest in other giving. 30 juta untuk ganti handphone dengan 30 juta untuk sedekah, nilai uangnya sama, tapi rasanya akan jadi beda. Orang kalau lagi sedekah, giving, ngasih kebaikan, bentuknya apapun, mau uang, mau apapun, itu kan membawa kebahagiaan. Kita tuh happy. Kita punya uang, lantas kita dengan uang itu bisa ngebantu orang lain, itu jadi jalan kebahagiaan bagi diri kita. Nah, maka uang-uang yang lagi bejibun sekarang di tempat kita, itu tidak akan pernah bisa menjadi jalan kebahagiaan kecuali kita jadikan dengan uang itu menjadi jalan kebaikan bagi banyak orang. Entah itu wakaf, bantu benerin masjid, nolong anak yatim, duafa, ngasih makan mereka, sedekah Jumat. Anda bisa bayangkan, teman-teman bisa bayangkan kita sedekahnya satu box makan, kita kasih sama orang yang membutuhkan, itu doa mereka, kebahagiaan mereka itu mantul balik di saat itu juga, gitu. Dan kita pun belum mendapatkan balasan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, tapi ketika kita ngasih sama seseorang, seseorang itu membutuhkan, kemudian kita dibalas dengan doa-doa dari seseorang itu kepada kita, itu sudah membuat kita menjadi bahagia banget. Ini yang saya maknai bahwa invest in other giving, sedekah, wakaf. Kalau zakat mah udah pasti itu wajib ya. Yang sifat-sifatnya sunnah tuh. Kita berinfak di jalannya Allah. Kita kirim ke Palestina. Kita kirim ke tetangga-tetangga kita yang membutuhkan. Itu adalah invest in other. Modal awalnya sama-sama uang, tapi kita jalankan pada jalan kebahagiaan. Saya agak cepat-cepat ya, karena ini masih yang pertama. Udah mau jam 7 aja nih, nggak kerasa. Mudah-mudahan masih menikmati, mudah-mudahan masih belum bosan mendengarkan sharing dari saya pagi hari ini. Kita lanjutkan yang kedua. Nah, maka kalau pertanyaan adalah uang bisakah menjadi jalan kebahagiaan? Bisa, asalkan digunakan untuk buy experience, belanja ilmu, belanja pengalaman spiritual, kemudian juga invest in other, giving, sedekah, infak, wakaf, nolongin orang, bantuin orang. Nah, uang itu akan mengkonversi dirinya menjadi sumber kebahagiaan bagi diri kita. Sejatinya kita hilang uang itu dalam genggaman kita, tapi itu merubah, mengkonversi dirinya si uang itu menjadi sumber kebahagiaan. Terpancar dari orang-orang yang kita bantu. Itu yang pertama. Yang kedua, jalan kebahagiaan yang kedua itu adalah social happiness. Social happiness. Social happiness itu adalah kebahagiaan saat kita berinteraksi. Makanya tadi di kolom chat ada yang bilang kebahagiaan itu adalah tatkala berkumpul bersama keluarga. Itu namanya social happiness. Karena ada orang dia bahagia di luar, tapi pas kembali ke rumah, dia merasa tidak bahagia karena nggak akur sama pasangan, karena nggak dekat sama anak-anaknya. Dia tidak mencipta dan dia tidak mendapatkan social happiness. Nah, so Bapak Ibu teman-teman semuanya yang dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, social happiness perlu kita bentuk. Caranya kayak gimana? Make a time, ciptakan momentum, ciptakan momentum kebersamaan. Ada sebuah kalimat yang kayak gini, hadiah terbesar yang bisa kamu berikan kepada seseorang adalah waktumu. Karena ketika kamu mendedikasikan waktumu,
kamu sedang memberikan bagian dari hidupmu yang tidak akan pernah bisa kembali. Ya waktu kan nggak bisa balik lagi tuh. Jadi sesaat kita mencipta waktu dengan pasangan kita, mencipta momentum dengan anak-anak kita, di momentum itu, sejatinya kita lagi ngasih hadiah terbesar bagi orang-orang terkasih dalam sosial relationship kita. Karena waktu yang kita berikan, yang mana itu adalah bagian daripada kehidupan kita, tidak akan pernah bisa kembali, nggak akan terulang. Demi Allah nggak akan terulang. Mungkin hari ini kita merasa kecewa, aduh ya Allah, waktu dulu anak-anak masih TK, masih SD, kemana ya? Kok aku merasa nggak hadir? Ini maknanya nih, karena waktu nggak bisa balik lagi. Dulu pas mereka butuh, saya kemana ya? Sekarang tiba-tiba anak udah gede. Nah maka hadiah terbesar yang bisa kita berikan kepada seseorang adalah waktumu. Maka jangan pernah sia-siakan pasangan kita hari ini. Ciptakan walau sekedar untuk keluar makan bakso bareng. Kan nggak mahal. Berapa bakso di tempat Anda hari ini? 10.000? 15.000? Mari kita cipta momentum itu. Nggak perlu setiap hari, karena sakit perut kalau setiap hari makan bakso. Sesekali dalam sepekan, keluar. Untuk sekedar makan bareng, ngobrol bareng, jajan bareng. Itu kita sedang menginvestasikan waktu kita untuk sebuah kebahagiaan. Jangan-jangan kita sudah lupa dengan hal itu. Ajak anak-anak kita, pas kebetulan anak-anak lagi di rumah, kebetulan kalau anak saya dua-duanya lagi pada mondok begitu ya. Ada momentum kebahagiaan itu kalau ketemu, jalan bareng, ngobrol bareng, sharing bareng, makan bareng. Itu waktu kita dedikasikan, kita hadir secara fisik, hati, pikiran kita hadir di momentum itu. Dan itu akan mencipta pengalaman yang membahagiakan. Hadiah terbesar yang bisa kamu berikan kepada seseorang adalah waktumu, karena ketika kamu mendedikasikan waktumu kepada orang terkasih, pasangan kita, anak kita, orang tua kita, kalau di kantor dengan rekan-rekan kerja kita, dengan atasan kita, kalau hari ini Anda seorang leader dengan staf Anda, berikan waktu bersama mereka, karena sejatinya itu adalah memberikan hadiah terbaik, karena waktu tidak bisa tidak bisa kembali, gitu kan? Kita waktu nggak bisa kembali. Hadiah terbesar. Act of kindness, mencipta hal-hal yang bisa kemudian menciptakan rasa rasa bahagia, kebaikan-kebaikan yang kita ciptakan. Begitu. Ya kita ini manusia yang seringkali pasti berbuat salah. Saya pasti pernah berbuat salah. Entah pada teman, sama pimpinan, sama pasangan, sama anak, gitu kan. Act of kindness itu adalah berupaya untuk menciptakan hal baik, kesan baik. Gitu. Itu namanya adalah jalan kebahagiaan. Maka jadilah mulai hari ini berupayalah menjadi pribadi-pribadi yang senang membahagiakan orang lain. Jadikan keberadaan kita dimanapun sekarang dalam sosial role yang ada. Entah itu di rumah, bermasyarakat, di kantor. Jadilah pribadi-pribadi yang kehadiran kita itu membawa kebahagiaan. Kitanya bahagia, orang-orang sekitar kita juga bahagia. Sesaat kita nggak ada, mereka akan kehilangan kita. Bukan sebaliknya, sesaat kita nggak ada, kita bahkan di alhamdulillahi sama mereka. Alhamdulillah, Kang Novi nggak masuk kerja hari ini. Kalau ada tuh riweh, kalau ada tuh ribet, kalau ada tuh mumet. Karena bisa jadi orang-orang yang disyukuri ketidakberadaannya, jangan-jangan act of kindness-nya itu kurang. Bantu orang, nolongin orang, memudahkan urusan orang, senyum sama orang, itu act of kindness yang paling murah. Bersikap ramah di depan saudaramu, bukankah itu menjadi bagian daripada sedekah kita? Kebaikan, dan kita akan menjadi dikenang act of kindness. Maka sekarang refleksinya adalah kebaikan apa yang akan aku ciptakan hari ini bersama keluargaku, bersama anak-anakku, bersama pasanganku, bersama orang tuaku, bersama rekan kerjaku, bersama teman-temanku. Kebaikan apa yang akan aku berikan? Act of kindness. Karena bagi orang yang mudah melakukan kebaikan, saya meyakini orang itu lagi bahagia, lagi bahagia, teman-teman. Ya, maka dalam jalan kebahagiaan yang kedua, social happiness, ciptakan waktu, ciptakan momentum. Keberadaan kita berharga, keberadaan waktu berharga, jadilah pribadi-pribadi yang terus mencipta kebaikan. Yang ada dalam pikirannya adalah kebaikan apa yang bisa aku
lakukan, kemudahan apa yang akan aku berikan sama teman-temanku, kebahagiaan apa yang bisa aku ciptakan untuk mereka. Sesaat aku tidak ada, mudah-mudahan mereka pada akhirnya mencipta sebuah kesan yang positif bagi diri kita. Yang terakhir, ini puncaknya. Karena yang material bisa habis. Social happiness, secinta-cintanya kita sama pasangan, sesayang-sayangnya kita sama anak, kita pasti akan berpisah sama mereka. Setuju ya? Sebahagia-bahagianya kita di dunia karena kita sudah mencipta social happiness sama istri, sama anak. Sehappy-happynya kita pasti akan dipisahkan di dunia ini. Artinya adalah bahwa kebahagiaan sosial itu berbatas waktu, kebahagiaan material tadi yang pertama juga berbatas waktu. Yang tidak berbatas waktu itu adalah spiritual happiness. Spiritual happiness itu adalah bagaimana kemudian kita mencipta kebahagiaan itu bukan mengalamatkan pada materi, uang dan turunannya, tidak juga kemudian hanya mengalamatkan kebahagiaan itu pada orang-orang terkasih, itu penting, tapi nggak cukup sampai di situ, karena orang-orang terkasih dalam circle sosial kita, mereka juga pasti akan meninggalkan kita, karena kita pasti akan meninggal, kita akan ditinggalkan oleh pasangan kita, atau kita akan meninggalkan pasangan kita. Kita akan ditinggalkan oleh anak-anak kita, atau kita akan meninggalkan anak-anak kita. Karena dunia ini hanya sementara. Kita pasti akan berpisah. Maka keberpisahan kita dengan mereka akan memutus kebahagiaan kita. Sementara di dunia ini. Maka maksud saya adalah social happiness itu penting, tapi itu bukan menjadi puncak tertinggi yang perlu kita alamatkan untuk mengalahkan kebahagiaan. Puncaknya itu adalah spiritual happiness. Spiritual happiness itu adalah bukan lagi hubungan kita dengan materi, bukan lagi hubungan kita dengan manusia, karena itu social happiness, tapi spiritual happiness itu adalah hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Konektivitas kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ini adalah puncak kebahagiaan kita. Orang-orang yang senantiasa terkonek dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, apapun kondisinya, mestinya dia akan bahagia. Dia akan tetap tersenyum dengan kepahitan yang sedang dia hadapin. Karena pahit itu adalah versinya kita. Kalaupun kita memberikan definisi pahit, Allah tidak sedang ingin memberikan kesusahan kepada kita, tapi Allah ini ingin membuat kita menjadi semakin dewasa, bisa membedah hikmah dalam setiap kejadiannya. Maka kita pun akan tetap tersenyum karena dia meyakini, dia terima, ya Allah, aku terima apapun kejadianku hari ini, aku sedih iya, aku kayaknya kecewa iya, tapi nggak apa-apa ya Allah. Saya meyakini, hamba meyakini bahwa di balik semua ini pasti ada kebaikan yang Engkau sisipkan. Pasti ada solusi yang telah Engkau akan hadirkan. Itu adalah orang-orang yang kemudian terkonek dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka apapun kondisinya, konektivitas kita dengan Allah akan melahirkan kebahagiaan. Keberterimaan kita terhadap takdir daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita akan menjadi pribadi yang qanaah, nerima. Kita akan menjadi pribadi yang terus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas apapun yang Allah hadirkan. Karena dia meyakini dalam spiritual happiness, syukur itu akan membuat dan mengundang kebahagiaan yang lain. Nah, maka spiritual happiness itu adalah posisi ketika seseorang terus terkoneksi kapanpun, dimanapun, kepada Tuhannya. Dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha segala-galanya. Dan saya meyakini kebahagiaan itu akan Allah berikan bagi siapapun yang berkomitmen dirinya untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pasti. Maka berbahagialah hari ini. Kalau ibu punya suami yang ringan langkahnya, dibangun subuh, kemudian dia berangkat ke apa namanya, ke masjid, begitu ya. Itu adalah sebuah kenikmatan. Berbahagialah kita kalau kita merasa happy sesaat kita setelah membaca Al-Quran, dan itu rutin kita lakukan setiap hari. Itu spiritual happiness. Kebahagiaan yang tidak akan pernah ada duanya. Berbahagialah kita yang apapun kondisi kita, tidak tidak kaku, tidak susah, bahkan selalu ringan lidah kita untuk mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan zikir-zikir kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu adalah spiritual happiness. Happy kita, bahagia kita, tenang kita. Bahagia bagi siapapun yang dibangunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di ujung, di sisa malamnya, lantas kemudian dia berdiri untuk menunaikan sholat sunnah, qiyamul lail, kemudian dia ungkapkan semua rasanya, semua keinginannya, semua keharapannya, maka itu adalah spiritual happiness. Saya meyakini pasti dia akan diberikan kebahagiaan oleh Allah. Dia tenang hidupnya.
Dia optimis menjalani langkah-langkah kehidupan ini, apapun yang terjadi, dia pasti akan optimis. Kenapa? Karena dia punya Allah yang maha segala-galanya, spiritual happiness. Dengan cara apa spiritual happiness ini bisa dibentuk, dibangun? Ini kembali ke ayat yang pertama tadi, yang tadi saya sharingkan di awal, bahwa Allah akan membaguskan, akan membahagiakan kehidupan kita di dunia bagi siapapun orang yang beriman, kemudian dia menunaikan perintah, menjalankan kewajiban, dan kemudian juga dia istiqomah untuk berbuat kebaikan selama di dunia. Pasti akan Allah mudahkan urusan dia di dunia. Ini adalah spiritual happiness yang tidak akan pernah mengecewakan. Social happiness perlu kita bentuk. Tapi kalau itu tujuan akhirnya, bisa jadi kita kecewa. Kecewa sama pasangan, kecewa sama anak-anak, kecewa sama teman-teman. Bahkan di antara kita ada yang mengalamatkan kekecewaan kita pada orang tua kita. Ya begitulah, karena makhluk itu tempatnya untuk memberikan kekecewaan. Sementara kalau kita mengalamatkan jalan kebahagiaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara apa? Dengan cara terus bersyukur, dengan cara menerima apapun takdir yang Allah berikan kepada kita, dengan cara apa? Berserah kepada Allah. Berserah bukan menyerah, berserah bukan tanpa ikhtiar, tapi kita menjadi pribadi yang terus optimis untuk memperbaiki setiap langkah kehidupan kita, seraya bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Harapannya setiap langkah yang kita lakukan itu menjadi sebab turunnya pertolongan daripada Allah Subhanahu wa taala. Wis pokoknya puncak dari kebahagiaan kita itu adalah ketika menyerahkan urusan kita, harapan kita, doa-doa kita, keinginan kita hanyalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara apa dibentuknya? Kuatkan ketakwaan kita. Kuatkan ketakwaan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena orang-orang yang diberikan petunjuk oleh Allah, mereka adalah orang-orang yang bertakwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang diberikan jalan keluar, surah At-Talaq ayat awal, adalah orang yang bertakwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah puncak daripada kebahagiaan. Maka esensinya dari kesempatan kita pagi hari ini, mari kita kuatkan keimanan kita, mari kita kuatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena segala yang ada di dunia akan usang. Sementara membangun hubungan diri dengan Tuhan, membangun kehubungan diri dengan Allah Subhanahu wa taala itu akan abadi. Bahagia di dunia, kelak kita akan ketemu dengan sosok yang kita kasihi, dialah Allah Subhanahu wa taala. Seorang anak, Bu, dia happy kalau beli boneka baru. Happy dong, beli mainan baru. Hari pertama dia happy. Hari kedua dia bahagia. Hari ketiga bonekanya udah mulai lusuh. Hari keempat mainannya udah ada yang patah. Hari kelima seminggu udah diabaikan tuh. Boneka yang tadinya dilulukan sama anak perempuan kita. Mainan mobil-mobilan yang dicintai sama anak-anak kita, anak laki-laki kita di rumah. Sebulan, 2 bulan udah teronggok di sudutan rumah, rodanya sudah patah, spionnya udah nggak ada. Kalau boneka mungkin sudah kucel, bisa jadi kupingnya juga sudah hilang. Ya begitulah dunia, gitu. Sesekali saja, sebentar saja dia memberikan kebahagiaan, sebagaimana ayat surah Al-Hadid, nanti ini boleh dipelajarin lagi. Sebagaimana petani, dia menanam, disiram, dia tumbuh, dia happy, dia bahagia tuh. Waduh, padinya sudah menguning, menghijau, menguning, berisi, sudah dipanen, jadi mengering. Maka begitulah pandangan kita terhadap dunia. Maka apa yang perlu kita lakukan? Jebakan keinginan. Stop hal-hal yang terlalu bernafsu terhadap keinginan dunia. Cari apa yang kita butuh. Ingin itu boleh, tapi validasi lagi. Apakah aku butuh? Cara memvalidasinya gimana? Keinginan itu tolong sematkan dan tanya sama diri, kebermanfaatan apa yang akan aku peroleh jikalau keinginan itu kemudian bisa diraih. Ujung-ujungnya selalu kebermanfaatan. Biar bahagianya langgeng. Jeda diri, kasih jeda untuk berpikir, kasih jeda untuk kemudian kita menimang dan memilih apa-apa yang kita sedang perjuangkan saat ini. Ya. Dan ini menjadi hadis penutup kita. Barang siapa tujuan hidupnya adalah dunia, maka Allah akan mencerai-beraikan urusannya. Ah, jadi mengalamatkan kebahagiaan pada urusan dunia, maka
Allah akan mencerai-beraikan urusannya, menjadikan kefakiran di kedua pelupuk matanya dan dia tidak mendapatkan dunia kecuali menurut ketentuan yang telah ditetapkan baginya. Tapi barang siapa yang niat tujuan hidupnya adalah negeri akhirat, spiritual happiness. Dah kita juga udah bilang sama Allah, Inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Hidupku, matiku, ya semuanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah janji kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala dalam sebagian bacaan salat kita. Barang siapa yang lihat tujuan hidupnya adalah negeri akhirat, Allah akan mengumpulkan urusannya, menjadikan kekayaan di hatinya, dan dunia akan mendatanginya dalam keadaan hina. Nah, jadi kalau dunia itu menjadi satu-satunya tujuan, akhirat bisa jadi nggak dapat. Tapi kalau dibalik, akhirat menjadi tujuan utamanya, dunia itu udah kayak hina, nyamperin diri kita. Spiritual happiness. Hanya kepada Allah, hanya untuk Allah, dan kita bersama Allah untuk menapaki kehidupan ini. Bapak Ibu mudah-mudahan ada manfaatnya. Oh, ada puisi nih, ya. Eh, sebelum puisi, saya ada puisi. Puisi ini saya sadur dari mentor saya, guru saya. Eh, pengen ngechat dulu lah sekarang sebagai menutup kegiatan kita. Kalau begitu, apa yang paling Bapak Ibu syukuri hari ini? Tolong tuliskan di kolom chat. Apa yang paling Bapak Ibu syukuri hari ini? Tolong tuliskan di kolom chat. Nikmat iman, dapat materi. Insya Allah. Mudah-mudahan Allah bimbing kita semuanya. Dan banyak kebahagiaan. Ayolah fokus sama yang Allah berikan hari ini. Dan kita rasakan hari ini. Bapak Ibu teman-teman semuanya. Sesaat kita kemudian tersadar bahwa ternyata Allah begitu detail ngurusin kehidupan kita. Maka mungkin akan bisa membuat hati kita meleleh. Kita menangis di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala karena begitu banyak spiritual happiness. Jangan mengalamatkan kebahagiaan hanya kepentingan dunia saja, hanya secuil kenikmatan dunia saja, tapi kemudian juga akhirat. Itu yang perlu kita tuju. Bapak Ibu teman-teman semuanya, ini refleksi nanti di rumah ya, nanti boleh di capture. Apa tiga hal yang saya miliki hari ini yang dulu pernah saya doakan atau hanya saya impikan, tapi hari ini ternyata Allah mudahkan itu. Di tengah kesibukan dan masalah hidup, kapan terakhir kali saya benar-benar berhenti sejenak dan mengucap Alhamdulillah dengan sepenuh hati. Ya, silahkan nanti di apa namanya di kok jadi hilang. Ini ditafakuri di rumah masing-masing nih. Siapa satu orang dalam hidup saya yang sering saya anggap biasa, pada kehadirannya adalah anugerah besar dari Allah. Saya pengen Bapak Ibu jawab nomor tiga aja, ya. Nanti nomor satu dua silakan tafakur ditulis. Saya pengen Bapak Ibu, yuk mari renungi kenikmatan yang Allah berikan ke dalam kehidupan kita. Tolong jawab nomor tiga. Siapa, kalaulah boleh menyebut satu orang dalam kehidupan saya saat ini yang saya sering anggap dia biasa-biasa aja. Saya menganggap dia biasa bisa jadi karena saya kurang syukurnya sama orang itu. Padahal kehadirannya adalah anugerah terbesar dari Allah Subhanahu wa taala. Tolong sebutkan siapakah. Tuliskan di kolom chat. Suami, alhamdulillah. Mama, anak nomor tiga. Dia orang pemaaf, aku sebagai ibunya. Oke, ya Allah. Nah, kalau suami itu ada di pinggirnya, istri itu ada di pinggir Bapak Ibu, boleh dipeluk dong. Karena dia adalah bisa jadi orang-orang yang selama ini kebaikannya banyak, tapi seringkali kehadirannya kita sepelekan. Padahal dia adalah anugerah terindah yang Allah berikan dalam kehidupan kita. Lagi DL. DL itu apa ya? Mama, suami, anak. Kalaupun jauh kayak orang tua kita, mari kita doakan mereka. Semoga kehidupannya senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, disehatkan. Kalau Allah sudah wafat, jadi mereka adalah orang tua kita doakan Allahumma gfir laha. Doakan mudah-mudahan di alam kuburnya mendapatkan ketenangan, diterangkan, diampuni dosa-dosanya. Dan kalau kita akan berjumpa kembali dengan mereka orang-orang terkasih yang sudah tidak ada menghampiri kita. Bapak Ibu banyak banget yang perlu kita syukuri. Banyak banget yang kita butuh berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingin kita yang seringkali menutupi mata kita. Terlalu banyak ingin,
terlalu banyak haram, terlalu banyak syarat, terlalu banyak klausul-klausul tertentu sehingga kita melupakan apa-apa yang sudah Allah berikan dalam kehidupan kita. Saat kita mensyukurinya, insya Allah kita akan terus bisa bersyukur dan mendapat. Duhai jiwa, jika ingin capai, janganlah berkeluh kesah. Tidaklah kau sadar bahwa karunia Tuhan melimpah ruah. Duhai jiwa, jika harapanmu belum terpenuhi juga, maka mungkin dalam keterlambatan itu justru terletak segala yang kau damba. Duhai jiwa, sadarkah betapa Allah sangat mencintaimu? Sungguh, dialah yang maha benar dan tak mungkin keliru. Duhai jiwa, jika perasaan putus asa mulai menguasai hatimu hari ini, sadarilah bahwa dialah Allah yang maha tahu dan hanya menginginkan yang terbaik untukmu. Duhai jiwa, ketahuilah, syukur dan baik sangka adalah milik para pewaris surga. Bukan hanya surga di sana, tapi juga surga di dunia. Jalan utama untuk menggapai sebenar-benar baik. Bapak Ibu, selamat berbahagia. Selamat memilih bahagia dengan jalan kehidupan ini. Karena apapun episode kita hari ini, itu adalah episode terbaik yang Allah persembahkan untuk diri. Saya langsung closing statement ya, biar nanti tidak ada lagi apa namanya closing statement di akhir. Nanti tinggal langsung ditutup sama Mas Reza. Sekali lagi terima kasih Bapak Ibu semuanya. Mari nikmati hari ini. Mari kita usap air mata kita basuh hati kita, karena kita yakin apa kejadian yang kita hadapi ini itu yang terbaik daripada Allah SWT. Jadi ya Bapak Ibu ya, barakallahu fikum. Semoga Allah memberikan pencerahan untuk kita. Sampai ketemu di lain kesempatan. Dan mudah-mudahan Allah senantiasa menjaga diri kita. Kepada Allah kita kembali. Kepada Allah kita berharap. Kepada Allah kita meminta. Dan hanya kepada Allah kita kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Reza, saya kembali ke Mas Reza ya. Suaranya menghilang. Oke, cek. Bismillah. Suara saya ada sekarang? Masih nggak ada? Sudah ada ya. Alhamdulillah. Terima kasih banyak, Kang Novi. Jazakallah khairan. Pagi hari ini, Masya Allah banget ilmunya. Boleh dong satu dua kata, Bapak Ibu yang menggambarkan kondisinya tuh. Kamila udah Masya Allah nangis terus tuh. Pas baca puisi, ambiar katanya. Benar, amazing. Daging apa daging banget nih? Nggak ada tulang ya pagi hari ini ya. Walaupun agak lebih dari waktu biasanya, tapi ini insya Allah semakin menambah keberkahan ilmu yang kita dapat ini. Masya Allah, daging banget, daging banget. Saatnya bahagia, stop sedih dan khawatir tentang dunia. Alhamdulillah. Masya Allah, daging. Darah Kang Lumer. Menguatkan banget. Ayo, Kang Novi, loh, tanggung jawab. Pada nangis pagi-pagi hari ini nih. Keluarga besar saya Meaningful Ways. Aduh, mencairkan hati yang sedikit membeku. Masya Allah, nangis bahagia. Menemukan arti bahagia yang sesungguhnya. Bu Ismah Makassar bahkan masih mewek katanya. Masya Allah. Berkah ya buat kita semuanya. Mudah-mudahan ini tanda hati kita lembut, iman kita hidup gitu ya. Dan bagi yang tertinggal, tadi ada yang tanya juga, silahkan cek rekamannya di channel WhatsApp-nya Meaningful Ways ya. Oh, pas banget materinya dengan kondisi hati saya. Masya Allah. Berkah, berkah, berkah. Silahkan bergabung dengan channel WhatsApp-nya Meaningful Ways. Semua rekaman kajian kita setiap paginya. Insya Allah kita bagikan di sana. Biasanya kalau nggak jam 10, jam 11-an lah. Pokoknya gabung dulu aja di channel WhatsApp Meaningful Ways. Dan bagi yang belum tergabung juga dengan grup Meaningful Ways, nah boleh juga bergabung dengan grupnya ya.
Karena info-info setiap webinar kita setiap pagi insya Allah ba'da subuh dengan guru-guru pemateri, para coach, ustadz gitu ya, dengan dokter juga di Meaningful Ways itu bisa dapatkan infonya di grup WhatsApp Meaningful Ways atau di Instagramnya. Nah, bagi-bagi teman-teman yang ada Instagram, bolehlah follow-follow kita nih, follow meaningfulways.media, follow Kang Novi Sia Bakti, dan boleh dibagikan pokoknya. Insya Allah semua kajian kita ini terbuka untuk umum ya. Nah, setiap pagi, pada subuh, Senin sampai Jumat, bahkan di Sabtu Ahad ada kelas eksklusif juga. Dan bagi yang mendapatkan manfaatnya di pagi hari ini boleh dong support kita juga. Nah, kita membuka fasilitas untuk mengajak teman-teman terlibat langsung dalam proyek kebaikan kita di Meaningful Ways ya. Boleh dengan cara memberikan infak terbaiknya. Nah, ini mudah-mudahan tadi sebagai salah satu bentuk material happiness kita ya, bagi Bapak Ibu yang dititipkan kelebihan harta, keberlimpahan gitu ya. Mangga Meaningful Ways mengakomodir, memfasilitasi untuk berbuat kebaikan. Silahkan langsung aja ke BSI 766 711 3339 atas nama Meaningful Ways. Diluruskan niatnya kembali ya ketika berinfak, berjihad di jalan Allah bareng-bareng. Ini kan kalau misalkan kita nih yang dapat pagi hari ini ilmunya dari guru-guru kita berasa enak banget gitu ya. Nah, kalau ada kontribusi kita di sana kan insya Allah pahala kebaikan yang sama mengalir buat kita ya. Silakan teman-teman, dan bagi teman-teman yang ingin bergabung di kelas eksklusif kita pekan hari ini jangan lupa daftar ya. Walaupun di pendaftaran itu tetap ada pilihan free kok ya di infak terbaiknya. Kalau misalkan memang belum ada sama sekali gitu ya, ini kebutuhan banyak, sedangkan penghasilan terbatas, nggak apa-apa teman-teman. Tetap bisa mengikuti kelas eksklusif kita di Sabtu Ahad ini. Tapi saya mohon gitu ya, dibagikan info ini kepada teman-temannya, ke keluarganya. Minimal banget didoakan ya. Doakan dengan doa-doa terbaiknya. Nanti begitu klik pendaftaran itu ada pilihan kok untuk free-nya ya. Tapi kalau yang diberikan kelebihan, keberlimpahan silahkan berikan infak terbaiknya ya untuk support kelas kita. Dan pekan ini insya Allah bersama Dokter Yanti ya. Kita akan memperdalam di pertemuan yang kemarin tuh ya, di Rabu pekan kemarin kalau nggak salah. Tentang herbal untuk kesehatan. Ini banyak banget di pekan lalu nih ibu-ibu yang hadir, dan yang terdaftar juga peserta kurang lebih sudah 200-an ya yang ada di grup Herbal for Heart. Nah, silahkan bergabung, daftar dulu aja gitu ya, mau kontribusi ataupun tidak nggak apa-apa. Kenapa harus daftar-daftar lagi sih Kang Reza? Kan sama-sama aja. Nah, ini sebagai bentuk kesungguhan kita nih gitu ya, komitmen. Jadi kan ada pengorbanan nih yang kita berikan ya, cuman klik daftar-daftar aja kok ya. Silahkan daftar, dan insya Allah kita ketemu lagi juga besok di hari Kamis ya. Ini hari Rabu ya. Besok libur bahkan long weekend katanya. Nah, selamat berakhir pekan, selamat menikmati waktu dengan keluarga karena waktu itu sebagian hidup kita tuh ya yang kita nggak bisa tarik kembali tapi kita berikan buat orang lain. Aduh, itu dalam banget tuh tadi ya pas Kang Novi bilang di situ ya. Nah, silahkan besok hadir lagi, menghadirkan juga, dan dibersamai oleh Dokter Gustaf ya insya Allah setiap hari Kamis. Mudah-mudahan beliau bisa, dan ya kita berdoa mudah-mudahan kita semua bisa hadir kembali dan menghadirkan. Gitu ya Bapak Ibu sekalian, itu untuk informasi-informasi tambahannya. Terima kasih banyak. Masih 250-an nih yang hadir, bahkan tadi sempat di angka 400 lebih ya pagi hari ini. Allah membersamai kita gitu ya di kajian Meaningful Ways pagi hari ini. Terima kasih banyak sekali lagi. Terus buat Kang Novi ya Bapak Ibu sekalian, saya dengan segala kerendahan hati ngajak Bapak Ibu minimal untuk mendoakan kami nih teman-teman yang mencoba istiqomah tiap pagi menghadirkan webinar-webinar ya. Doakan yang terbaik untuk kakak-kakak admin, kakak-kakak operator gitu ya, yang nggak kelihatan nih di depan layar. Dan khusus juga untuk guru-guru kita nih, para trainer, coach gitu ya, dokter yang membersamai Meaningful Ways. Dan khusus pagi hari ini minta tolong doain Kang Novi ya, doain Kang Novi dan keluarganya dengan doa-doa terbaik kita. Mudah-mudahan Allah jagain beliau dan keluarganya dengan penjagaan terbaiknya, diberkahi kehidupannya, dan ilmu yang ditebarkan nih semakin bermanfaat buat umat, buat masyarakat. Kang Novi sekali lagi atur nuhun banget ya, sudah mau Sami-sami. selalu nih kalau dikabarin Kang Novi bisa nggak ngisi Meaningful Ways, bisa insya Allah katanya kita. Aduh, terima kasih nuhun, mudah-mudahan nggak kapok. Bapak Ibu juga mudah-mudahan nggak bosen ya sama Kang Novi ya. Coba saya cek dulu. Kalau Kang Novi hadir lagi di Meaningful Life masih mau hadir nggak? Atau kita ganti aja sama yang lain? Oh iya, dan mau gitu. Dan ada satu lagi info sebelum saya tutup. Nanti malam juga ada kajian
kajian, tapi ini untuk teman-teman yang jomblo sih ya. Untuk yang single bersama Ustadz Yosi, insya Allah. Bagi yang mau hadir, langsung boleh di-scan aja. Atau boleh dibagikan info ini ke teman-temannya, ke kerabatnya. Siapa tahu yang butuh banget. Di capture mangga nih, dompet versus cinta, mana yang harus didahulukan katanya. Ini biasanya buat teenager banget gitu ya. Tapi nggak apa-apa, silakan dibagikan infonya ke seluas-luasnya. Insya Allah malam hari ini ada kajian dengan tema siap akad, judulnya dompet versus cinta, mana yang harus didahulukan. Ini yang udah siap akad aja ya. Bagi yang sudah akad kayaknya udah nanti lagi ya. Itu untuk infonya. Terima kasih banyak sekali lagi Bapak Ibu, Kang Novi, atur nuhun pisan. Ini banyak teman-teman yang mau. Jadi kalau nanti saya minta jadwalnya tidak boleh menolak ya, karena bukan saya doang nih Insya yang minta. Allah. Akhir kata Bapak Ibu sekalian, terima kasih banyak dan boleh kirimkan doa-doa terbaiknya buat Kang Novi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.